mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Masuk pada halaman 65 disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, wa fi riwayatin inna khairakum man 'allamal Qur'an au ta'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Disebutkan dalam suatu riwayat, inna khairakum, sesungguhnya sebaik-baik kalian, man 'allamal Quran au ta'allamahu, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang 'allamal Quran, mengajarkan Al-Quran atau mempelajarinya. Wa au, dan lafadz au huna litanwi' la lisyak, itu bermakna at-tanwi', bukan bermakna asyak. Tanwi' itu keragaman, bukan bermakna keraguan, ya. Ana minta seluruh santri nyatet, ya, nyatet. Yang tidak nyatat, ana lihat yang tidak nyatat dari majelis ini keluar, ya, itu saja. Yang tidak ada buku, catat. Apapun yang antum bisa catat, catat. Seperti itu di semua pelajaran ana. Yang duduk di sini, apapun yang antum bisa catat, apapun yang antum bisa catat, catat. Ya, apapun yang antum dengar, yang bisa antum catat, catat. Seperti itu. Siapkan pena. Jadi bukan cuman melongok, catat. Yang tidak punya bukunya catat. Karena antum bukan lagi anak kecil, gani. Antum ini badan saja yang kecil kayak cabai rawit. Lah tamat SD. Azka, badan saja yang kecil kayak cabai rawit. Udah tua sebenarnya. Faham? Gini loh, maksud anak gini. Antum jangan mandang aku nih kok kecil. Tapi kan saya ini anak kecil. Bukan, antum tuh kecil badan. Faham? Tapi sudah besar. Faham Azgah? Kecil badannya baik. Ini kecil-kecil cabai rawit, pedes. Faham? Pinter, gani ini Azgah. Antum orang udah pinter sebenarnya. Jangan dibuat merasa aku kok paling kecil di sini, yang lain udah tinggi. Yang lain tinggi tuh sebabnya ada. Karena sudah sering ngangkut pasir tanah dia, jadi besar badannya. Antum masih kecil. Belum apa bahasanya? Ngejim. Itu masih baru berapa bulan dia mondok di sini? Antum lah berapa Azkah? Setahun kan? Setahun setengah. Badan cak Azkah dia. Antum lah berapa? 2 tahun setengah kan? Nah, itu tadi. Kayaknya kalau antum lah tabi asolamu di sini besar juga badan. Rifki lihat lah. Reski. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk gerak. Kalau antum rajin gerak, badan antum besar. Ototnya antum berotot. Dicatat ya, catat. Kalau enggak, jangan duduk sini. Duduk. Yang enggak nyatet duduknya di pinggir-pinggir.
Apapun yang antum bisa catat. Apalagi takhassus, untuk takhassus wajib. Ya. Pada lafaz khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, wa fi riwayatin inna khairakum man 'allama al-Qur'an aw ta'allamahu, disebutkan dalam suatu riwayat dengan lafaz inna khairakum man 'allama al-Qur'an aw ta'allamahu. Disebutkan dalam sebagian riwayat sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau ta'allamahu, mempelajarinya. Wa au di sini, au huna li tanwi'. Au di sini bermakna tanwi', keragaman. La li syak, bukan menandakan atau memaknakan ragu. Wa tadullu ala itsbatil khairiyah liman iktafa bi ahadil amrayn. Man ta'allama al-Qur'an au min ta'allumil Qur'an au ta'limihi. Maknanya apa? Hadis ini menunjukkan atau riwayat ini menunjukkan penetapan khairiyah, penetapan kebaikan bagi orang yang mencukupkan dengan salah satu perkara tadi. Maksudnya apa? Dia mengajarkan Al-Qur'an, maka dia dikatakan khairukum. Orang yang ta'allam Al-Qur'an juga dikatakan apa? Khairukum. Faham? Sehingga dua-duanya baik yang allam Al-Qur'an ataupun ta'allam Al-Qur'an, baik orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau yang mempelajari Al-Qur'an. Lakin akan tetapi aktsaru ruwatil hadis ala dzikrihi bil waw, akan tetapi kebanyakan para perawi hadis menyebutkannya dengan waw, menyebutkannya dengan waw. Wa alaihi, maka atas dasar ini fa innal khairiyah al kamilah liman jama'a baina ta'allumil qur'ani wa ta'limihi. Maka atas dasar ini sesungguhnya al khairiyah al kamilah, kebaikan yang sempurna adalah bagi orang yang mengumpulkan antara mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau mau dibilang yang sempurna mana? Antum belajar plus mengajarkan. Belajar Al-Quran plus mengajarkan. Belajar, mengajar itu perkara yang paling baik. Maka di sini ya ikhwan, jangan ada orang kalau sudah mentang-mentang jadi ustadz, dia ndak ada mau belajar lagi. Sebagian orang kalau sudah jadi ustadz ndak mau dia belajar lagi, tapi tetap belajar, ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, wala syakka annal jami' baina ta'allumil Qur'an wa ta'limihi mukammilun li nafsihi wa li ghairihi. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang mengumpulkan antara mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dia adalah orang yang menyempurnakan dirinya dan diri orang lain. Sehingga orang yang belajar dan orang yang mengajar berarti dia telah menyempurnakan kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Jami'un bainan naf'i al-qasir wan naf'i al-muta'addi. Walihada kana afdal. Ya. Karena dia adalah orang yang mengumpulkan antara kemanfaatan yang qasir dan kemanfaatan yang muta'addi. Oleh karena inilah kondisinya dikatakan afdol. Difahami? Jadi kemanfaatan itu ada dua macam ya ikhwan. Ada yang kemanfaatan al-qasir, an-naf'ul qasir. An-naf' qasir itu kemanfaatan untuk dia pribadi. Orang belajar itu manfaat untuk dia pribadi. Orang mengajarkan itu kemanfaatan muta'addi, bermanfaat untuk orang lain. Faham? Ini ada istilah, ya. Ada an-nafa' al-qasir, ada an-nafa' al-muta'addi. Ada kemanfaatan untuk dia pribadi, ada kemanfaatan untuk orang lain. Difahami? Faham istilah ini tadi? Ada an-naf'ul qasir wan naf'ul muta'addi. An-naf'ul qasir kemanfaatan untuk dia pribadi. Qasir, pendek, maksudnya terbatas untuk dia pribadi. Ada yang kemanfaatan untuk orang lain juga, dikenal dengan istilah
an-naf'ul muta'addi. Orang yang belajar itu manfaat untuk dia pribadi, namun setelah dia belajar dia ajarkan kepada orang lain, itu namanya apa? An-naf'ul muta'addi, kemanfaatan yang menyebar kepada orang lain. Wa man ashama fi syai'in min dzalika fa inna lahu nasiban min hadzal khairiyah. Barang siapa yang punya saham, punya andil pada salah satu dari perkara tadi, siapa yang punya andil dalam perkara pengajaran Al-Quran atau andil dalam mempelajari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan ini tadi. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, wa bihi na'rif fadilatal hilaq al-mawjuda al-an fi katsirin minal bidad fil masajid walillahil hamd, haitsu yata'allamu sibyanu fiha kalam Allah azza wa jalla, wa man sahama fiha bi syai'in falahu ajrun, wa man adkhala auladahu fiha falahu ajrun, wa man tabarra'a wa man 'allama fiha falahu ajrun, kulluhum dakhiluna fi qawlihi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka dengan dasar inilah na'rif, kita tahu fadilatul hilaq al-mawjuda al-an, kita tahu tentang keutamaan halqa-halqa majelis-majelis Al-Quran yang sekarang ini tadi pada kebanyakan negeri kaum muslimin dan di masjid-masjid kaum muslimin. Walhamdulillah. Apa keutamaannya? Haitsu yata'allama as-sibyan fiha kalam Allah, yang mana tatkala ada seorang anak kecil atau anak-anak mempelajari kalamullah, apa yang dipelajari oleh anak-anak? Belajar cara membaca Al-Quran, belajar mengaji. Maka kata beliau, faman sahama fiha bi syai'in falahu ajrun, barang siapa yang musahama, andil pada halqa-halqa majelis ilmu tadi, maka dia mendapatkan pahala. Waman adkhala auladahu fiha falahu ajrun, orang yang memasukkan anaknya ke majelis-majelis Al-Quran tadi, maka dia mendapatkan pahala. Waman tabarra'a, barang siapa yang berinfak, wa 'allama fiha falahu ajrun, dan mengajarkan pada halqa-halqa tadi, dia mendapatkan pahala. Kulluhum dakhiluna fi qawlihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Mereka semua masuk pada kategori sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, dan atau sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajari Al-Qur'an, mencakup orang yang belajar secara langsung, mencakup orang yang mengajarkan secara langsung, atau orang yang ngantarkan anaknya ke majelis tersebut, atau orang yang infak terwujudnya majelis tersebut, atau orang yang punya ide terwujudnya majelis tersebut, atau orang yang membantu menertibkan, menenangkan majelis tersebut, masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Walaisa ta'limul Qur'an muqtasiran ala tahfidhihi wa ta'limi kaifiyati adaihi wa tilawatihi wa tajwidihi fahasab. Bukanlah pengajaran Al-Quran itu terbatas cuma sekedar menghafalkannya, mengajarkan bagaimana cara membacanya, atau mengajarkan tajwidnya. Bukan semata-semata begitu. Bal yashmalu aidan ta'limu ma'anihi, bal yashmalu aidan ta'lima ma'anihi wa tafsirahu wa ahkamahu. Bahkan mencakup mempelajari atau mengajarkan makna-maknanya, wa ta'lim tafsirihi wa ahkamihi, mengajarkan tafsir dan mengajarkan hukum-hukumnya, masuk juga dalam makna hadis khairukum man ta'allamal Qur'an. Sehingga maksud dari hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu mencakup cara membacanya, mencakup fikih Al-Qur'an, mencakup tafsir Al-Qur'an, mencakup kandungan-kandungan maknanya, semuanya masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa qad dalla zahirul hadits ala anna afdhalul a'malil bir wa ta'allumul Qur'an wa ta'limuhu. Sungguh hadis ini zahirnya menunjukkan bahwasannya amalan kebaikan yang paling afdol adalah mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Wa bihadza
akhadha ba'dus salaf, oleh karena ini atau dengan hadis inilah sebagian para salaf mengambil istidbat. Fahadha Sufyan Ats-Tsauri suila 'anil rajul yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang seseorang yang berperang, mana yang lebih engkau cintai, ataukah orang yang membaca Al-Quran? Sufyan Ats-Tsauri, ulama ahlul hadis, dia ditanya mana yang afdol, orang yang baca Al-Quran ataukah orang yang berperang? Apa jawab Sufyan Ats-Tsauri? Faqal yaqra'ul Quran, orang yang baca Al-Quran jauh lebih afdol dibandingkan orang yang berjihad berperang. Itu jihad syar'i, bro. Apalagi jihad yang gak jelas, bom sana bom sini, ya, ikut kaum ISIS yang dikatakan dia jihad. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, innama wajabat lahul khairiyatu wal fadlu min ajlil Qur'an. Sesungguhnya ditetapkan kebaikan dan keutamaan untuk dia dikarenakan Al-Quran tersebut. Wa kana lahu fadlu ta'lim jariyan madama kullaman 'allamahu taliyan. Kata Ibnu Battal, maka dia akan mendapatkan keutamaan mengajarkan, ya, Al-Quran, akan mendapatkan jarian. Apa maksudnya? Akan mendapatkan pahala jariah gitu loh, mengalir terus, ya. Madama kullaman 'allamahu taliyan, selama orang yang dia ajarkan tersebut talian membacanya. Faham antum? Itu maksudnya, maksud ucapan Ibnu Battal. Faham? Jelas? Wa kana lahu fadlu ta'limi jariyan madama kullu man 'allamahu taliyan. Dia akan mendapatkan keutamaan pahala jariah mengajarkan tersebut selama orang yang diajarinya tersebut talian membaca Al-Quran. Faham? Jadi misalkan contoh Ustaz Syarif meninggal, beliau tetap akan mendapatkan pahala selama antum masih membaca Al-Quran tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal.